Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi semester 3. Di sini kami akan memaparkan hasil dari website kami yang berupa website perpustakaan sekolah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raditya Abdullah Putra sebagai pembuat web. Saya Fatila Alif Aksan bertugas membuat database. Saya Zalkila bertugas membuat laporan. Saya Ahmad Guzali Stone sebagai pembuat kesimpulan proposal dan laporan. Saya Dwi Andini sebagai pembuat kesimpulan. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andini. Di sini saya akan menjelaskan judul aplikasi dari website yang telah kami buat. Nah, judul aplikasi dari website yang telah kami buat itu adalah Sistem Informasi Aplikasi Perpustakaan berbasis website menggunakan PHP dan MySQL. Di sini kami akan membahas tentang web perpustakaan sekolah yang sudah kami bangun. Kami akan menjelaskan beberapa manfaat website yang telah kami bangun, baik bagi pengguna, baik itu siswa, guru, ataupun staf administrasi, dan akan menjelaskan tentang beberapa software yang kami gunakan dalam pengembangan website perpustakaan sekolah kami. Kami menggunakan sejumlah perangkat lunak yang andal dan terkini untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan yang optimal. Dan kami juga akan menjelaskan fungsi kode dari website yang telah kami bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Guzali Nasution. Saya dari kelompok 8. Video berikut ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan website dan manfaatnya. Di era perkembangan digital yang pesat saat ini membawa kemajuan dan perubahan. Teknologi digital membuat segala aktivitas semakin mudah dengan adanya perangkat lunak seperti aplikasi dan website. Di sini kami membuat perpustakaan berbasis website yang bisa diakses oleh para pelajar untuk memudahkan para pelajar dalam mengakses informasi dan berbagai macam buku. Dengan adanya perpustakaan berbasis web ini menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang efektif dan efisien. Alasan kami membuat website perpustakaan sekolah ini agar memperbanyak media literasi. Manfaatnya yaitu dapat membantu petugas atau admin perpustakaan dalam mengolah data-data serta dapat menyediakan informasi penting lainnya bagi para pelajar. Website ini dapat mengakses informasi pemilihan buku oleh para pelajar. Informasi buku yang tersedia juga dapat diakses dengan website perpustakaan ini. Sistem perpustakaan ini menampilkan pemilihan buku secara online dimanapun dan kapanpun, serta dapat melihat data buku, mengambil dan melihat buku yang telah dipinjam. Baiklah, saya Dwi Andini. Saya akan menjelaskan tentang software apa saja yang kami gunakan dalam website ini. Yang pertama itu ada Sampipi. Sampipi merupakan media atau website per localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui Sampipi, pengguna dapat mengelola database yang ada di localhost. Nah, fungsi Sampipi itu adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri beberapa program antara lain yaitu Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama Sampipi itu sendiri merupakan singkatan dari yang pertama, X-nya itu merupakan singkatan dari 4 sistem operasi apapun. A-nya itu Apache, M-nya itu MySQL, dan P-nya itu PHP, dan P-nya itu Perl. Program ini tersedia dalam general public license dan bebas. Merupakan web server yang mudah untuk digunakan yang dapat menampilkan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkan Sampipi, kita bisa mendownload langsung dari web resminya. Nah, yang kedua itu ada Visual Studio Code, atau yang biasa kita sebut VSCode, adalah perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows.
Visual Studio Code ini selain itu juga mendukung ekstensi yang memperluas fungsionalitasnya, sehingga membantu kami untuk menyesuaikan pengalaman pengkodean kami sesuai dengan kebutuhan web ini. Selanjutnya itu ada Chrome. Chrome itu berperan sebagai software yang memungkinkan pengembang untuk mengakses dan melihat situs web yang telah kami bangun secara lokal. Selain tidak hanya itu, Chrome juga membantu untuk mengakses server lokal atau localhost yang kami gunakan selama proses pengembangan. Dengan kata lain, Chrome di sini bertindak sebagai wadah visual yang memfasilitasi pemeriksaan tampilan dan fungsionalitas dari situs web dan aplikasi yang sedang dikembangkan pada lingkungan pengembangan lokal. Dengan bantuan Chrome, pengembang dapat dengan mudah menguji dan menyempurnakan desain serta fungsi situs web yang sudah kami bangun. Selanjutnya saya Fatira Alifa Aksan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu basis data dan apa itu sistem manajemen basis data dan database yang digunakan dan bagaimana cara membuka dan mengaksesnya. Apa itu sistem manajemen basis data? Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah perangkat lunak sistem untuk membuat dan mengelola basis data. DBMS memungkinkan pengguna akhir untuk membuat, melindungi, membaca, memperbarui, dan menghapus data dalam database. Selanjutnya, apa itu basis data? Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi data. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang database yang digunakan dan bagaimana cara membukanya. Pertama-tama kita harus mempunyai aplikasi Sampipi dulu. Sebelum itu kalau misalnya kalian belum punya, kalian bisa mendownload terlebih dahulu dari Google Chrome. Setelah dibuka, lalu klik Start pada modul Apache dan MySQL. Setelah itu buka Google Chrome kalian. Buka Google Chrome kalian, lalu ketikkan localhost phpMyAdmin. Nah, di sini terlihat bentuk database. Ini database dari proyek web perpustakaan kami. Kemudian di sini terdapat 5 tabel. Yang pertama itu terdapat tabel card. Tabel card itu untuk menampung buku yang akan dipinjam. Terus tabel yang kedua ada message. Itu untuk menampung pesan dari user ke admin. Yang ketiga ada produk untuk menampung buku yang tersedia. Terus yang terakhir tuh ada user untuk menampung email dan password dari user dan admin. Sekian. Selanjutnya saya Azra Akila. Di sini saya akan menjelaskan bagian cara membuka website yang kami kerjakan ini. Pada tampilan awal yang kami tampilkan untuk membuka website kami menaruh halaman login seperti ini, dan kemudian di halaman login ini kami meletakkan email dan password. Emailnya seperti berikut. Kemudian login, dan ini tampilan yang tampak setelah login. Kemudian jika belum mempunyai akun, kami menyediakan tampilan untuk register. Di sini terdapat nama, email, password, kemudian passwordnya lagi, dan di sini ada pilihan user atau admin. Selanjutnya kami akan menunjukkan halaman admin. Nah, untuk bagian admin, di sini kami menggunakan email dengan alamat email seperti berikut.
Pada halaman admin ini tersedia halaman home, book, loan, user, dan message. Pada bagian home ini menunjukkan detail-detail buku seperti buku yang dipinjam, jumlah buku, akun siswa, akun admin, total akun, dan pesan. Nah, pada halaman book di sini kita bisa atau admin bisa menambahkan buku atau menghapus buku untuk ditampilkan pada bagian user. Nah, pada halaman loan di sini adalah halaman yang menunjukkan buku yang akan dipinjam atau buku yang ingin dipinjam oleh user. Pada halaman user ini menunjukkan akun-akun user seperti ini akun untuk admin dan ini akun untuk user. Pada bagian message ini akan menunjukkan pesan yang dikirim oleh user kepada admin. Di sini akan menampilkan pesan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan dari website bagian user. Kita login dulu. Ini tampilan yang tampak ketika kita sudah login. Yang pertama ada home. Di sini terdapat buku yang tersedia, tampilan buku yang tersedia. Kemudian kita beralih ke about. Di halaman about ini terdapat tentang perpustakaan kami. Kemudian ada review dari siswa yang sudah memakai perpustakaan kami tersebut. Kemudian masuk ke bagian halaman book. Di sini ada buku yang tersedia. Jadi di sini ada buku yang tersedia. Nah, jika kita ingin menaruhnya di keranjang, add to cart, maka nanti akan muncul pada keranjang seperti ini. Kemudian terdapat halaman kontak. Jadi kami menyediakan halaman kontak ini jika terjadi kendala pada website. Pengguna website kami bisa langsung menghubungi kontak kami. Nanti ini akan masuk ke admin. Kemudian ada loan atau peminjaman. Di sini no book placed yet, berarti tidak ada buku yang dipinjam. Jadi di sini terdapat bacaan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini saya Raditya Abdillah Putra ingin menjelaskan tentang bahasa pemrograman yang kami gunakan. Kami memanfaatkan PHP sebagai bahasa pemrograman. PHP ini menjadi kunci integrasi dalam pengelolaan data perpustakaan kami dan memungkinkan kami untuk berinteraksi dengan database untuk menyimpan informasi buku, status peminjaman, dan juga data lainnya. Dalam proses pembuatan formulir pencarian dan validasi, PHP memberikan keleluasaan untuk mengelola input pengguna sebelum memproses lebih lanjut. Nah, dengan dukungan komunitas dan dokumentasi yang kaya, kami dapat mengatasi tantangan pengembangan dengan lebih efisien. Untuk keseluruhannya, peran PHP pada website kami ini memberikan daya tambah fungsional dan dinamis pada aplikasi web perpustakaan sekolah yang telah kami buat. Untuk frameworknya, kami menggunakan Bootstrap. Bootstrap ini memungkinkan pengguna untuk memberikan komponen siap pakai untuk mempercepat pengembangan. Dengan Bootstrap ini, kami dapat mengimplementasikan desain responsif dan menyelaraskan tampilan aplikasi dengan standar desain yang baik. Selanjutnya, saya Raditya Abdillah Putra ingin menjelaskan tentang codingan untuk website kami. Nah, pada website kami menggunakan CSS dan juga JavaScript. Image ini adalah folder untuk meletakkan gambar yang akan ditampilkan pada halaman user. Kalau folder upload image ini merupakan folder untuk menyimpan gambar
untuk buku-buku. Nah, selanjutnya di sini kami membedakan codingan admin dan juga user dengan namanya. Seperti jika codingan untuk halaman admin, kami menggunakan nama admin pada nama depan codingan tersebut, seperti admin kontak, admin header, admin orders, dan lain sebagainya. Jika pada halaman user, kami hanya membuat nama sesuai dengan halaman user tersebut, seperti ini: about PHP, card PHP, checkout PHP, dan lain sebagainya. Kalau config PHP ini gunanya untuk menyambungkan aplikasi website kami dengan database. Lalu ini ada project SQL. Project SQL ini adalah file database kami. Demikian pemaparan hasil proyek aplikasi perpustakaan website kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kritik dan saran, bisa melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.